Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nabila akan menjelaskan mengenai konsep penurunan hukum Gauss. Kita menurunkan persamaan hukum Gauss, maka kita harus mengenal terlebih dahulu besaran fisis yang akan kita gunakan nanti, yaitu flux listrik. Flux listrik didefinisikan sebagai perkalian titik medan listrik E dan luas yang dilewatinya A. Namun secara fisis, flux menggambarkan banyaknya garis medan magnet yang menembus sebuah permukaan luas. Atau flux sama dengan EA cos theta. Nah, untuk flux listrik ini kita ubah menjadi bentuk diferensial, maka menghasilkan flux listrik sama dengan integral lipat 2 E dikali dA. Kemudian kita tinjau dari permukaan tertutup, maka menghasilkan flux listrik sama dengan integral tertutup lipat 2 E dikali dA. Untuk E ini medan listrik dapat didefinisikan juga sebagai K integral tertutup lipat 2 dikali integral lipat 3 rho dikali R aksen dikali R dikurang R aksen per R dikurang R aksen pangkat 3 dV dA. Nah, kita keluarkan nilai A-nya, maka menghasilkan K integral lipat 3 dV rho R aksen dV dikali integral tertutup lipat 2 R dikurang R aksen per R dikurang R aksen pangkat 3 dA. Nah, R dikurang R aksen ini kita ubah bentuknya menjadi R besar atau R. Nah, maka menghasilkan K dikali integral lipat 3 dV rho dikali R aksen dV integral tertutup lipat 2 R per R pangkat 3 dA. Nah, untuk R ini, pangkat besar R besar ini merupakan perkalian dengan besaran R dengan posisi. Maka K-nya menghasilkan K dikali integral lipat 3 dV rho kali R aksen dV dikali integral tertutup lipat 2 R dikali R per R pangkat 3 dA. Nah, R ini tinggal dicoret aja, maka menghasilkan K integral lipat 3 dV rho R aksen dV integral tertutup lipat 2 1 per R kuadrat kali R kali dA. Nah, R dA ini dapat didefinisikan menjadi R dikali dA cos alfa. Nah, dalam hukum Gauss terjadi pada permukaan ruang, maka sudut yang terbentuknya itu 0 derajat. Nah, kan cos 0 derajat itu sama dengan 1, maka R dA itu hasilnya dA. Nah, dA ini dapat didefinisikan sebagai R dikali sin theta dikali d theta dV. Nah, kemudian kita masukkan pada persamaan sebelumnya, maka integral tertutup lipat 2 sin theta d theta dV sama dengan integral batas bawah 0 batas atas V sin theta dikali d theta integral 0 integral batas bawah 0 batas atas 2V dV. Hasilnya minus cos theta batas bawah 0 batas atas V 2V. Kemudian menghasilkan 2V minus cos V minus cos 0 derajat, atau hasilnya 2V dikali 1 tambah 1 yaitu 2 dikali 2V maka 4V. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan flux yang kita dapat sebelumnya. Maka untuk K-nya itu kita ganti menjadi 1 per 4V epsilon 0. Nah, maka ditulis flux listrik sama dengan 1 per 4V epsilon 0 dikali integral lipat 3 rho dikali R aksen dV dikali 4V. Nah, 4V-nya itu dicoret, maka 1 per epsilon 0 dikali integral lipat 3 rho dikali R aksen dV sama dengan 1 per epsilon 0
integral dq. Nah, maka dihasilkan hukum Gauss-nya flux listriknya itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, Q ini yaitu muatan yang dilingkupi permukaan. Nah, untuk hukum Gauss itu dapat ditulis juga sebagai flux listrik sama dengan flux listrik sama dengan integral tertutup lipat 2 E dikali dA sama dengan Q per epsilon 0. Nah, maka hukum Gauss ini menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup atau flux sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.